Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Apa yang akan kamu lakukan? Qianye Yinger bertanya dengan suara yang dalam. Mereka telah menggunakan tabut mendalam primordial untuk melarikan diri dari kejaran dua guru ilahi, tetapi tempat mereka berteleportasi sebenarnya adalah Sekte Seribu Desolasi Ilahi. Terlebih lagi, hal pertama yang dilakukan Yun Ce bukanlah menyembunyikan auranya dan melarikan diri, melainkan mengangkat pedang iblisnya tinggi-tinggi. Tindakan ini tidak ada bedanya dengan memaksa mereka kembali ke dalam bahaya. Yun Ce tidak menjawab, tapi pedang Kaisar Iblis Pemalu Langitnya memancarkan cahaya hitam yang menutupi langit. Pada saat inilah anggota Tousan Desolation Divine Sect menemukan lokasi Yun Ce dan mulai mengerumuninya. Ratusan pilar cahaya hitam pekat membubung ke udara di sekitar Sekte Seribu Desolasi Ilahi. Formasi kegelapan yang menyelimuti seluruh Sekte Seribu Desolasi Ilahi tiba-tiba mulai menyatu dari pilar cahaya itu, melepaskan cahaya yang sangat gelap dan suram. Saat formasi mendalam kegelapan ini muncul, teriakan kaget memenuhi udara di Seribu Desolation Divine Sect yang telah dilemparkan ke dalam kekacauan besar. Ini adalah formasi pelindung sekte yang hebat. Cahaya tiba-tiba bersinar di mata Qianye Yinger. Tidak, saat ini, itu adalah formasi penghancur sekte besar, kata Yun Ce dengan suara rendah dan seram. Apakah ini juga kekuatan bencana kegelapan abadi? Qianye Yinger mengangkat matanya untuk melihat cahaya hitam yang terpancar dari pedang Yun Ce, pupil emasnya sudah diwarnai hitam oleh cahaya. Bencana kegelapan abadi adalah seni dewa penciptaan milik Kaisar Iblis Pemalu Surga. Ini adalah kekuatan tingkat tertinggi yang hanya dimiliki oleh Kaisar Iblis Pemalu Surga Jie Yuan. Jadi mustahil bahkan bagi dewa sejati dan dewa pencipta lainnya untuk mengendalikannya, apalagi manusia. Namun, itu jelas memanifestasikan kekuatan iblis yang semakin mengejutkan saat Yun Ce menggunakannya, dan penguasaannya terhadapnya meningkat dengan cepat. Formasi pelindung sekte yang hebat adalah kartu as terakhir sebuah sekte di dalam lubang. Itu hanya akan diaktifkan ketika sekte tersebut menghadapi situasi yang benar-benar tanpa harapan. Sumber kekuatannya biasanya terhubung dengan jiwa anggota sekte yang paling terkemuka, jadi orang lain yang mencoba mengaktifkannya secara paksa hanyalah fantasi belaka. Tapi saat ini, dia secara pribadi menyaksikan Yun Ce dengan paksa mengaktifkan formasi pelindung sekte besar dari Sekte Seribu Desolasi Ilahi dengan sangat mudah. BOOOM. Semua kekuatan kegelapan dilepaskan sepenuhnya dan meledak dengan hebat. Formasi pelindung sekte besar telah langsung berubah menjadi formasi penghancur sekte besar yang menakutkan. Seluruh Sekte Seribu Desolasi Ilahi ditelan oleh kegelapan. Seolah-olah tiba-tiba ia terjerumus ke dalam jurang kematian yang gelap. Jeritan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya mengoyak udara dan bergabung membentuk nyanyian pemakaman yang bahkan menyebabkan langit dan bumi bergidik. Kamu menjadi semakin seperti penjahat biasa, kata Qianye Yinger sambil melihat pemandangan di bawahnya. Dia mampu menggunakan bencana kegelapan abadi untuk secara paksa mengaktifkan formasi mendalam kegelapan yang dikendalikan oleh orang lain. Kemampuan yang menantang surga ini akan menjadi mimpi buruk bagi banyak orang di masa depan. Yun Ce menaruh pedangnya, tapi dia tidak segera pergi. Pandangannya beralih ke arah perbendaharaan yang baru saja mereka rampas. Cahaya hitam melintas di matanya dan dia mengetukkan satu jari di antara alisnya. Saat jarinya meninggalkan tempat itu, sedikit cahaya hitam samar berkedip di ujung jarinya. Setelah dia mengarahkan jarinya, titik cahaya hitam itu dengan lembut melayang ke tanah. Apa itu?
Ini adalah kemampuan lain dari Yun Ce yang belum pernah dilihat Qianye Yinger sebelumnya. Ini adalah proyeksi yang gelap, kata Yun Ce. Itu bisa dianggap sebagai salah satu kemampuan paling kecil dari bencana kegelapan abadi. Pengejar mereka pasti akan memeriksa sumsum ilahi liar dan mereka mungkin akan mendiskusikan asal-usulnya. Minor. Qianye Yinger mengeluarkan suara mengejek yang membosankan. Bahkan kemampuan terkecil seorang kaisar iblis pun akan dianggap sebagai kemampuan yang benar-benar bisa disebut kemampuan menantang surga di era saat ini. Kemampuan memproyeksikan sesuatu bukanlah hal baru. Ketika dia berada di alam Dewa Api saat itu, Yun Ce telah menyaksikan Master Sekte Burung Vermilion Yan Wancang meminjam kekuatan penjara Inferno penguburan dewa untuk melakukan proyeksi burung Vermilion jarak jauh. Selama konvensi dewa yang mendalam, alam surga abadi telah memproyeksikan semua proses ke setiap sudut wilayah ilahi timur. Proyeksi gelap yang baru saja dilakukan Yun Ce memang merupakan salah satu kekuatan milik bencana kegelapan abadi dan itu benar-benar tidak lebih dari kemampuan proyeksi normal. Namun keunikannya terletak pada kenyataan bahwa keberadaannya tidak dapat dideteksi oleh siapapun dari era ini karena tingkat bencana kegelapan abadi yang sangat tinggi. Ubah auramu dan pergi. Tidak repot-repot melirik kedua kali, Yun Ce dengan cepat melarikan diri ke selatan bersama Qianye Yinger. Qianye Yinger bisa meminjam kekuatan batu Niyuan untuk mengubah auranya kapanpun dia mau, sementara Yun Ce memiliki bencana kegelapan abadi, sehingga dia bisa mengubah aura kegelapan yang terpancar dari tubuhnya sesuai keinginannya. Sekarang setelah mereka lolos dari persepsi spiritual dari dua guru ilahi agung, akan lebih sulit lagi untuk menemukan mereka lagi, karena meskipun persepsi spiritual dari dua guru ilahi agung menyapu aura saat ini, itu hanya akan menyapu melewati dua aura yang benar-benar asing ini. Mereka meninggalkan Tousan Desolation Divine Sect dan hanya setelah mereka melarikan diri dari jarak yang sangat jauh, kecepatan Yun Ce dan Qianye Yinger mulai melambat. Yun Ce berhenti menggunakan Extreme Mirage Lightning dan tiba-tiba menatap Qianye Yinger. Dia berkata, "Pakai topengmu." "Oh, benda itu. Saya dengan santai membuangnya ketika Anda meminta saya melepasnya." Mata Qianye Yinger menyipit dingin. "Kenapa, kamu tidak menyadarinya?" Yun Ce mengulurkan tangannya dan sepotong kristal kegelapan tertahan di dalamnya. Cahaya bersinar di tangannya dan kristal kegelapan yang dalam telah berubah menjadi topeng biasa. Setelah itu, dia mengulurkannya kepada Qianye Yinger dan berkata, "Pakailah." Qianye Yinger tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia bahkan memalingkan wajahnya ke samping sambil berkata, "Kamu tidak mengerti kenapa aku membuangnya. Ini benda yang sangat hitam dan jelek, kenapa kamu tidak memakainya sendiri saja?" Alis Yun Ce bersatu. Dia membalik tangannya dan aura kegelapan di dalam kristal yang dalam dengan cepat menghilang. Setelah dia memikirkannya sejenak, cahaya dalam di tangannya berubah secara halus. Dia menyuntikkan kekuatan ilahi Ice Phoenix ke dalam kristal yang dalam, mengubahnya menjadi warna biru es yang murni dan berkilau. Setelah itu, dia memikirkannya lebih lama sebelum membentuk topeng itu menjadi sepasang sayap Phoenix yang agak halus. Itu lebih seperti itu. Qianye Yinger akhirnya berbalik. Dengan sapuan tangan gioknya, dia mengambil topeng dari tangan Yun Ce dan memakainya, menutupi sebagian besar fitur wajah gioknya sekali lagi. Mereka benar-benar pergi ke sana, tiba-tiba Yun Ce berkata pada saat ini. Ada sekelompok cahaya hitam aneh yang berkedip di matanya. "Wujudkan gambar itu untuk saya lihat," kata Qianye Yinger. Sulit baginya untuk tidak tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan sumsum ilahi yang belum dijinakkan,
sebuah artefak ilahi yang pasti akan mengejutkan dunia jika keberadaannya terungkap. Yunce tidak menolak. Matanya bersinar dan kabut hitam melayang di depannya. Gambar yang diputar di tengah kabut hitam berangsur-angsur membesar. Dua orang yang tertangkap dalam gambar ini, cukup mengejutkan, adalah dua orang yang baru saja mengejar mereka, Master Sekte Seribu Desolasi dan seorang pria paruh baya yang kemungkinan besar berasal dari alam Raja Bulan Terbakar. Target yang mereka kejar tiba-tiba dan secara aneh menghilang tanpa jejak. Mereka berdua masih belum pulih dari kebingungan mereka sebelum keributan yang datang dari Gunung Seribu Desolasi memberi mereka kejutan yang lebih besar. Mereka buru-buru berlari kembali dan semua yang mereka lihat pasti sangat mengejutkan mereka. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Master Sekte Seribu Desolation merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin dan kulit kepalanya mati rasa. Dia berada di ambang kehancuran. Tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu dan pupil matanya mengecil. Dia menggumamkan kata, "Tianer," dan buru-buru mulai turun. Tapi dia merasakan seseorang meraih lengannya. Dia berbalik hanya untuk menemukan bahwa ekspresi pria paruh baya itu bahkan lebih menakutkan daripada ekspresi dirinya. Lupakan Tianer ini. Penghalang tak bernoda, kita harus bergegas dan memeriksa penghalang tak bernoda. Master Seribu Desolation Sekte bergetar dan pikirannya menjadi jernih saat dia buru-buru menjawab, "Paman ke-9, tolong jangan khawatir, tidak ada yang bisa merampok perbendaharaan. Selain itu, tidak ada cara bagi siapapun untuk menemukan keberadaan seperti Immaculate Barrier, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Berhentilah membuang-buang nafasmu dan cepat dan periksa." Bagi pria paruh baya, Immaculate Barrier jauh lebih penting daripada Thousand Desolation Divine Sect, tidak. Itu jauh lebih penting daripada 1000 Thousand Desolation Divine Sect. Kedua orang itu tidak lagi repot memeriksa apapun saat mereka segera turun. Formasi pelindung sekte besar yang diaktifkan secara paksa telah menghancurkan hampir 30% dari 1000 Desolation Divine Sect. Meskipun perbendaharaan memiliki perlindungan tingkat tertinggi, itu juga kebetulan berada di jantung formasi pelindung sekte besar. Jadi, ketika kekuatan pelindung sekte itu diubah menjadi kekuatan destruktif, tidak diragukan lagi ia menerima kerusakan paling besar. Sebagian besar telah hancur. Ketika mereka melihat perbendaharaan yang terkena sinar matahari, mereka juga melihat bahwa perbendaharaan itu telah dijarah. Ekspresi wajah kedua orang itu berubah drastis, dan mereka bergegas menuju sudut di mana penghalang tak bernoda disembunyikan. Apa yang mereka lihat sangat mengejutkan mereka hingga jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Penghalang yang tak bernoda, pria paruh baya itu melangkah maju, tubuhnya menjadi sedingin es. Dia tiba-tiba meraih Master Seribu Desolation Sekte. Matanya melotot saat dia dengan gilanya meraung, "Di mana penghalang tak bernoda itu? Kemana perginya? Kemana perginya? Aku tidak tahu." Jiwa Master Sekte Seribu Desolation telah terbang ke surga. 12 jam yang lalu, saya bahkan dengan sengaja memastikan bahwa itu masih, ini tidak mungkin. Kamu, tubuh pria paruh baya itu bergidik. Wajahnya hitam seperti roh jahat, dan darah hampir meledak dari pembuluh darah di jari-jarinya. Tahukah kamu betapa raja kita menghargai benda di dalam penghalang tak bernoda? Biarkan aku memberitahu Anda. Anda tidak akan mampu membayar dosa besar ini, bahkan jika Anda memiliki 10 juta nyawa. Raja kita. Ekspresi Qianye Ying sedikit berubah. Dia mengamati pakaian pria paruh baya itu sebelum dia mendengus pelan dan berkata, "Orang ini ternyata benar-benar utusan ilahi dari alam Raja Bulan Terbakar.
Itu juga berarti bahwa bagian dari sumsum ilahi liar ini benar-benar milik alam Raja Bulan Terbakar. Tapi kenapa alam Raja Bulan Terbakar tidak menggunakannya alih-alih menyembunyikannya di tempat seperti ini? Kianya Yinger bergumam dengan suara lembut. Itu mereka berdua. Master 1000 Desolation Sekte menangkap benang harapan terakhir ini. Ini pasti diambil oleh dua orang itu. Selama kita bisa menangkap mereka, kita juga bisa mendapatkan kembali Immaculate Barrier-nya. Mereka pastinya belum berlari terlalu jauh. Utusan ilahi Burning Moon tertawa dingin. Kenapa kamu tidak menggunakan otakmu dan memikirkan kenapa mereka datang jauh-jauh ke sini, dan kenapa mereka bisa dengan akurat menunjukkan lokasi Immaculate Barrier? Master 1000 Desolation Sekte tertegun sejenak, tapi setelah itu, wajahnya berubah dan dia berkata, mungkinkah mereka berasal dari alam pencuri jiwa? Utusan ilahi Bulan Terbakar bergumam dengan suara rendah. Mereka pastinya adalah orang-orang dari alam pencuri jiwa. Immaculate Barrier tidak terlihat dan tidak memancarkan aura, jadi satu-satunya orang yang mungkin bisa merasakan lokasi Immaculate Barrier adalah orang-orang dari alam pencuri jiwa. Baik Yunce dan Kianya Yinger tercengang mendengar kata-kata itu. Alam mencuri jiwa. Apa hubungan sumsum ilahi liar ini dengan alam pencuri jiwa? Kianya Yinger bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba merasakan kegelisahan merayapi hatinya. Utusan ilahi Burning Moon tidak berbicara lebih jauh. Dia melepaskan Master 1000 Desolation Sekte dan melayang ke langit. Dia mendorong kedua tangannya ke depan dan formasi kegelapan berbentuk bulan purnama segera bersinar di depannya. Setelah itu, formasi dalam mulai berputar, menyebabkan gambar buram dan bayangan perlahan menyatu di udara. Meskipun itu hanya gambar buram yang secara kasar menangkap gambar seseorang, gambar yang bahkan tidak memungkinkan orang lain untuk melihat fitur wajahnya dengan benar, tanpa suara masih memancarkan kekuatan mengintimidasi yang sepertinya menutupi langit. Saat dia menghadapi gambar buram ini, utusan ilahi Bulan Terbakar membungkuk di udara. Saya menyapa Raja kita. Karena mengganggu meditasi diam Raja kita, saya pantas menerima 10.000 kematian. Ketika dia mendengar kata-kata tak terduga itu, tubuh Master 1000 Desolation Sekte bergetar hebat dan hawa dingin yang melumpuhkan meresap ke dalam sumsum tulangnya. Dia berlutut di tanah dalam tumpukan dan tubuh serta suaranya bergetar hebat karena ketakutannya yang luar biasa. Yang rendah hati, rendah hati, rendah hati, Raja, 1000 kehancuran, salam kepada Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Menyenangkan sekali, gumam Kianya Yinger dengan mata menyipit. Kami akhirnya memperingatkan Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Sayang sekali kami tidak bisa melihat wajahnya, karena saya benar-benar ingin melihat seperti apa rupa Kaisar Dewa yang berasal dari wilayah ilahi utara ini. Apa yang telah terjadi? Suara Kaisar Dewa Bulan Terbakar terdengar dari formasi mendalam, setiap kata dipenuhi dengan kekuatan iblis yang mengguncang jiwa. Jika tidak ada hal besar yang terjadi, bagaimana utusan ilahi Bulan Terbakar berani mengaktifkan formasi ini? Utusan Burning Moon berdeham dan berbicara dengan susah payah, membalas Raja kita, penghalang tak bernoda yang tersembunyi di alam 1000 desolasi telah. Suara utusan ilahi Bulan Terbakar berhenti di situ dan dia tidak dapat melanjutkan. Karena dia dengan jelas merasakan tatapan yang sangat mengerikan hampir menembus jiwanya yang gemetar pada saat itu juga. Setelah keheningan yang sangat mengerikan, suara Kaisar Dewa Bulan Terbakar kembali terdengar di udara dan dia hanya mengucapkan 3 kata, siapa orang itu? Tatapan utusan ilahi Bulan Terbakar beralih ke Master Sekte 1000 Desolasi.
Suatu kesadaran tiba-tiba menembus pikirannya yang berkabut ketakutan dan dia tiba-tiba berteriak, saya ingat sekarang. Salah satu dari mereka, salah satu dari dua orang itu, namanya adalah Yun Che. Kepala utusan ilahi bulan terbakar berputar ke arahnya. Apa katamu? Apakah kamu yakin itu nama itu? Aku belum pernah mendengar bahwa alam pencuri jiwa memiliki seseorang dengan nama itu. Tidak, dia seharusnya tidak berasal dari alam pencuri jiwa, kata Master Sekte Seribu Desolation dengan bingung. Beberapa hari yang lalu, kepala penegak hukum sekteku, pemuja pikiran kosong, pergi ke klan Yun Pegangan Surgawi untuk suatu urusan, dan dia dibunuh oleh seseorang bernama Yun Che. Dan dilaporkan bahwa wanita yang bepergian bersamanya memiliki rambut emas yang sangat langka. Kedua orang tadi, wanita itu kebetulan juga memiliki rambut emas. Aku sudah berada di alam seribu desolasi selama bertahun-tahun dan aku belum pernah melihat wanita berambut emas di sini sebelumnya. Ini jelas bukan suatu kebetulan. 500 km jauhnya, Yun Che mengarahkan matanya ke arah Qianye Yinger dan berkata dengan suara dingin, rambutmu benar-benar penghalang, kenapa kamu tidak menyembunyikannya? Meskipun dia tidak lagi memiliki kekuatan Dewa Brahma, Qianye Yinger, yang sangat membenci Qianye Fantian, tidak rela melepaskan warna rambutnya. Qianye Yinger berkata, seni mendalam dari alam Dewa Kerajaan Brahma akan melepaskan cahaya dalam berwarna emas dan juga dapat mengubah rambut seseorang menjadi warna emas yang bersinar. Namun warna rambut saya tidak berasal dari kesaktian Dewa Brahma yang saya gunakan pada awalnya. Itu berasal dari ibuku. Yun Che terdiam. Itu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa saya buang. Qianye Yinger tidak mengucapkan kata-kata itu dengan dingin, dia mengatakannya dengan tekad yang tenang. Tidak ada yang memintamu membuangnya, perintah Yun Che. Sembunyikan itu. Bukankah Anda orang yang benci membeberkan kelemahan yang fatal? Apalagi kelemahan yang terlihat jelas seperti ini. Qianye Yinger mendengus dingin sebelum cahaya hitam muncul di matanya. Dalam sekejap, cahaya hitam melingkari dan melilit rambut emasnya dan mengubahnya menjadi hitam pekat, warna malam. Yun Che, apakah dia dari klan Yun yang berdosa? Utusan ilahi Burning Moon bertanya dengan suara yang dalam. Tidak, jawab Master Seribu Desolation Sekte. Saya secara pribadi tidak berkunjung ke klan Yun berdosa karena saya sibuk mempersiapkan acara besar selama beberapa hari terakhir. Tapi aku berhasil mengetahui dari mana Yun Che berasal. Dia bukan anggota klan Yun berdosa. Sebaliknya, dia datang dari 5 reruntuhan Nether dan dia baru saja tiba di alam seribu desolasi bulan lalu. Sepertinya ada mata-mata dari Sekte Seribu Desolation Divine yang tersembunyi di dalam klan Yun Pegangan Surgawi, kata Qianye Yinger. Bukankah itu yang diharapkan? Jawab Yun Che dingin. Suara Master Sekte Seribu Desolation berubah cemas saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, lihatlah latar belakangnya. Mengingat kekuatan luar biasa dari alam Raja Bulan Terbakar, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Penghalang tak bernoda pasti akan segera kembali ke tangan Dewa Kaisar. Kaisar Dewa Bulan Terbakar tetap diam di dalam formasi mendalam itu. Namun, pada saat ini, suara seorang wanita terdengar di udara. Apakah kamu yakin orang itu bernama Yun Che? Suara itu samar dan tidak jelas, namun terdengar seperti datang dari dekat mereka. Utusan ilahi Bulan Terbakar dan Master Sekte Seribu Desolasi merasa bulu kuduk mereka berdiri saat mereka berputar. Seorang wanita diam-diam berdiri di udara. Dia mengenakan pakaian yang cerah dan berkilau dan jaraknya bahkan tidak sampai 60 meter dari mereka. Dia sudah begitu dekat, namun tak satu pun dari guru ilahi agung yang merasakan kehadirannya.
Siapa itu? Alis Qianying sedikit berkerut. Dia tiba-tiba muncul dalam proyeksi tanpa satu suara pun. Seolah-olah hantu muncul begitu saja. Master Sekte Seribu Desolasi dan Utusan Ilahi Bulan Terbakar adalah dua master ilahi yang kuat. Reaksi mereka memberi tahu Yun Ce dan Qianying betapa mengerikannya kekuatan orang ini. Hal ini terutama karena fakta bahwa dia bisa begitu dekat dengan guru ilahi tingkat menengah seperti Utusan Ilahi Bulan Terbakar tanpa terdeteksi. Itu sendiri adalah suatu prestasi yang mengharuskannya untuk memiliki setidaknya setengah kekuatan besar yang lebih kuat darinya. Terlebih lagi, kata-kata yang baru saja dia ucapkan, sepertinya menunjukkan bahwa dia mengenali nama Yun Ce. Wanita itu mengenakan pakaian warna-warni yang sangat aneh yang lebih menyerupai kumpulan warna pelangi yang indah daripada pakaian. Bahkan rambut panjangnya terdiri dari berbagai macam warna, dan dia dikelilingi oleh lingkaran cahaya aneh yang selalu berubah. Namun, meskipun cahaya warna-warni beriak di sekelilingnya, hal itu tidak tampak sedikit pun kacau atau berantakan. Satu-satunya hal yang disampaikan oleh kerusuhan warna ini adalah rasa keindahan seperti mimpi. Terlebih lagi, rona warna-warni ini tidak terbuat dari cahaya biasa, semuanya seolah mampu mengisolasi aura. Dia jelas-jelas sudah begitu dekat dengan mereka, dan mereka sedang menatapnya sekarang, tapi tidak peduli apakah itu utusan ilahi bulan terbakar atau Master Sekte Seribu Desolasi, tak seorang pun bisa merasakan kehadirannya. Seolah-olah mereka sedang menatap ilusi warna-warni yang akan menghilang dengan satu sentuhan. Kamu adalah, meskipun cahaya warna-warni membuat utusan ilahi bulan terbakar tidak dapat melihat wajah atau sosoknya, cahaya warna-warni yang dapat mengisolasi semua aura ini menyebabkan satu nama tiba-tiba bergema di suaranya, kepala. Itu adalah nama yang membuat jiwanya langsung terkejut dan takut. Pada saat ini, suara rendah dan dalam dari Kaisar Dewa Burning Moon terdengar dari formasi hitam yang dalam, penyihir ketujuh, bukan suatu kebetulan bahwa kamu muncul di tempat ini. Penyihir ketujuh, dua kata yang diucapkan oleh Kaisar Dewa Bulan Terbakar menyebabkan wajah Master Sekte Seribu Desolation memucat karena terkejut. Wanita berbalut cahaya pelangi ini sebenarnya adalah salah satu dari 9 penyihir yang bertugas di bawah Ratu Iblis. Cukup menyedihkan, memang ada banyak kebetulan di dunia ini, kata penyihir ketujuh dengan suara lemah. Aku benar-benar kebetulan sedang melakukan perjalanan melalui tempat ini ketika aku tiba-tiba menerima perintah dari guruku yang memberitahuku bahwa, benda suci, yang hilang dari alam pencuri jiwa 10.000 tahun yang lalu telah mengeluarkan reaksi di sini. Tapi Kaisar Dewa Bulan Terbakar, pastinya kau tidak akan memberitahuku bahwa proyeksi dan utusan dewamu yang muncul di tempat ini juga kebetulan. Suara penyihir ketujuh jelas menjadi gelap, meskipun dia sendiri yang menghadapi Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Dia tidak hanya melihat utusan ilahi bulan terbakar dan proyeksi Kaisar Dewa Bulan Terbakar, dia bahkan mendengar percakapan mereka. Hehe, Kaisar Dewa Bulan Terbakar menahan amarahnya sambil tertawa kecil dan berkata, karena benda itu telah kembali ke pemilik aslinya, lalu apakah masalah kecil lainnya ini penting? Benda itu telah kembali ke pemilik aslinya. Penyihir ketujuh tertawa dingin. Jika itu benar-benar diambil oleh kita, maka seluruh kekuatan kita akan digunakan untuk mengawalnya kembali ke tempat tuan kita berada dan tidak mungkin aku muncul di tempat ini. Kaisar Dewa Bulan Terbakar terkejut. Alasan mengapa guru dapat merasakan benda suci itu adalah karena Kaisar Dewa Langit Jernih meninggalkan jejak unik di atasnya. Namun sebelumnya, Immaculate Barrier telah mengisolasinya sehingga dia tidak dapat mendeteksinya.
Fakta yang dia rasakan sesaat saja membuktikan bahwa itu tidak hanya diambil oleh orang lain. Apa? Suara Kaisar Dewa Bulan Terbakar tiba-tiba menjadi rendah dan dalam. Sangat sulit untuk membuka paksa Immaculate Barrier. Jika bukan itu masalahnya, maka seseorang sekuat Kaisar Dewa Bulan Terbakar tidak perlu menyusun rencana menyembunyikannya di dalam Sekte Seribu Desolasi Ilahi selama 10 milenium. Jika penghalang tak bernoda benar-benar telah dipatahkan, maka tidak diragukan lagi itu berarti pihak lain dapat menggunakan sumsum ilahi liar kapan saja. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang dapat memulihkannya lagi. Rencana dan perencanaannya selama 10.000 tahun hanya akan berubah menjadi gelembung dan udara. Semua usahanya akan sia-sia dan dia pasti akan menderita murka Ratu Iblis juga. Selama bertahun-tahun, Tuanku tidak pernah berhenti mencari jejak benda suci ini. 10.000 tahun yang telah berlalu ini juga telah menyulut api amarahnya. Kaisar Dewa Bulan Terbakar, jika Tuanku benar-benar marah, aku yakin kau lebih tahu dari siapapun betapa mengerikan konsekuensinya. Kaisar Dewa Bulan Terbakar tidak berbicara. Meskipun itu hanya proyeksi, itu masih memancarkan kegelapan yang sangat mengejutkan dan berat yang bisa dirasakan semua orang. Sebaiknya kau berdoa agar Tuanku bisa mendapatkan kembali benda suci itu. Jika tidak, aku benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan oleh Kaisar Dewa Bulan Terbakar untuk menenangkan amarah Tuanku. Suara penyihir ketujuh turun. Dia mengulurkan lengannya dan gambar berwarna tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Seolah-olah jutaan pita warna-warni telah meledak dan melilit di sekitar Master Seribu Desolation Sekte. Raja alam atas yang kuat ini hanya bisa mengeluarkan teriakan kaget sebelum dia benar-benar tersegel dalam penghalang warna-warni itu. Dia bahkan tidak mampu melakukan perlawanan. Murid utusan ilahi Bulan Terbakar mengecil dan dia mulai mundur dengan cepat. Saya telah menerima anjing Anda yang tidak kompeten ini. Saya yakin Kaisar Dewa Bulan Terbakar tidak keberatan, kata penyihir ketujuh dengan dingin. Master Seribu Desolation Sekte adalah orang yang menyebut nama Yunce, jadi jelas bahwa dia mengetahui banyak hal berguna. Kirimkan salam raja ini kepada Ratu Iblis. Kaisar Dewa Bulan Terbakar mendengus dingin dan formasi mendalam juga tiba-tiba runtuh dan menghilang. Kami dengan hormat mengirim raja kami. Utusan ilahi Bulan Terbakar dengan kuat menguatkan tekadnya, tapi sekarang dia menghadapi seorang penyihir. Dia tidak bisa menahan rasa takut yang muncul dari jiwanya dan pengetahuannya tentang makhluk mengerikan ini. Saat ini, masalah saat ini yang paling mendesak adalah pemulihan benda suci. Para pencuri itu pasti belum melarikan diri terlalu jauh. Mengingat kekuatan yang mulia, menangkapnya semudah membalikkan tangan. Hamba yang rendah hati ini, bersedia membantu yang mulia dalam upaya ini. Wanita di depannya adalah penyihir ketujuh dari alam pencuri jiwa Hua Jin, yang juga disebut selir ilusi segudang warna. Dia dikatakan memiliki 1000 wajah dan cara untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dikabarkan juga bahwa tidak ada orang lain yang pernah melihat wajah aslinya selain Ratu Iblis sendiri. Masing-masing dari 9 penyihir yang bertugas di bawah Ratu Iblis memiliki keahlian khusus masing-masing. Keunggulan penyihir ketujuh terletak pada seni transformasi dan kemampuannya ini praktis tak tertandingi di wilayah utara. Dia bisa menyamarkan wajahnya, suaranya, bentuk tubuhnya, dan auranya. Juga dikabarkan bahwa tidak ada yang bisa melihat penyamarannya. Aku sudah mengirim orang untuk memasang jaring di seluruh alam 1000 desolasi. Penyihir Hua Jin berbalik, kamu harus mengambil kesempatan ini untuk enyahlah, selagi aku masih tidak ingin mengotori tanganku sendiri.
Kaki utusan ilahi Burning Moon sudah mundur. Setelah mendengar kata-kata ini, reaksi pertamanya bukanlah rasa malu atau marah. Sebaliknya, dia merasa seolah-olah telah menerima keselamatan. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan lari ketakutan. Satu lagi penyihir, Yun Ce berkata dengan suara rendah. Mereka bertemu Nan Feng Chanyi belum lama ini dan tidak mudah bagi mereka untuk luput dari perhatiannya. Tidak kusangka mereka akan bertemu satu sama lain. Anda harus bertanya pada diri sendiri mengapa hal ini terjadi. Qianye Yinger berkata dengan suara yang sangat terengah-engah. Jarang sekali orang biasa bertemu seseorang seperti penyihir sekalipun dalam hidupnya. Tapi Anda baru berada di wilayah ilahi utara selama sekitar 1 tahun dan Anda sudah bertemu 2 di antaranya. Mereka praktis tersedot oleh pertanda buruk dan malapetaka Anda. Yun Ce terdiam. Qianye Yinger tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih Yun Ce. Ayo pergi. Ayo segera tinggalkan tempat ini. Di mana? Alam dewa awal yang mutlak. Qianye Yinger berkata dengan suara rendah dan tidak tergesa-gesa. Tidak perlu, kata Yun Ce. Mereka tidak akan bisa menemukan kita. Dia bisa menyamar dan mengubah aura kegelapan yang dia pancarkan saat Qianye Yinger memiliki batu Niyuan. Keduanya bisa menjadi tidak terlihat. Adapun sumsum ilahi liar, meskipun ditandai dengan jejak pelacakan, namun tidak akan bisa dirasakan jika berada di mutiara racun langit, tidak peduli seberapa kuat jejak pelacakan itu. Tidak. Keseriusan masalah ini jauh melebihi apa yang saya bayangkan, kata Qianye Yinger dengan suara yang dalam. Awalnya, kupikir kita hanya akan menyinggung alam Raja Bulan terbakar paling banyak, tapi sekarang, alam pencuri jiwa juga telah terseret ke dalam hal ini. Menurutmu kemampuan kita untuk menyembunyikan diri kita sendiri sepenuhnya sempurna? Jika kamu meremehkan kerajaan, kamu akan mati dengan menyedihkan. Apalagi 2 kerajaan. Suara Qianye Ying semakin dalam dan gelap. Tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini. Anda belum begitu cepat melupakan pelajaran yang diberikan Nan Huang Chanyi kepada Anda, bukan? Mengingat kekuatan kita saat ini, bertemu siapapun dari 2 kerajaan besar ini berarti kehancuran kita. Selain itu, masalah saat ini bukan hanya kita telah mendapatkan sumsum ilahi liar, lanjut Qianye Yinger. Ratu Iblis Wilayah Utara menggunakan Nan Huang Chanyi untuk berkomunikasi dengan kita sebelumnya, dan dia menggunakan kata kerja sama saat itu. Kami entah bagaimana berhasil sepakat untuk mencegahnya dengan perjanjian 300 tahun. Tapi hari ini, Ratu Iblis Wilayah Utara akan segera mengetahui bahwa kamilah yang mengambil sumsum ilahi liar dan pada saat itu, kecepatan pertumbuhanmu akan terungkap. Saat pertama kali bertemu Nan Huang Chanyi, mengalahkan Divine Sovereign tingkat menengah adalah batas kami. Tapi saat ini, kami berhasil menghancurkan Sekte 1000 Desolasi Ilahi yang relatif besar dan kami bahkan berhasil membuka penghalang tak bernoda, yang bahkan Kaisar Dewa Bulan terbakar pun tidak berdaya untuk membukanya. Bahkan belum 1 tahun antara sekarang dan nanti. Kecepatan pertumbuhan ini cukup mengejutkan bahkan Ratu Iblis. Dia akan segera menyadari bahwa perjanjian, 300 tahun, tidak lebih dari sebuah kepura-puraan untuk melepaskannya dari kita. Alasan mengapa dia ingin merekrutmu ke alam pencuri jiwa adalah karena potensimu, ramalan dewa sejati yang ada di kepalamu, dan kebencianmu terhadap wilayah ilahi timur. Tapi justru karena hal-hal inilah dia pasti tidak akan membiarkanmu tumbuh di luar kendalinya sebelum dia bisa sepenuhnya menancapkan cakarnya padamu. Sebelumnya, mengingat semua logika dan akal sehat, mustahil bagi Anda untuk tumbuh melampaui kendalinya dalam waktu 300 tahun. Tapi setelah kejadian hari ini,
dia pasti tidak akan merasa seperti ini lagi. Tidak mungkin dia benar-benar berpegang pada perjanjian kami sebelumnya selama 300 tahun, kami memegang kelemahan Nan Huang Canyi di tangan kami, tetapi yang paling dapat kami pengaruhi adalah Nan Huang Canyi sendiri. Kita tidak akan bisa mempengaruhi Ratu Iblis. Tatapan Qianye Ying berputar ke arah Yun Ce saat dia menatapnya tajam. Tahukah kamu mengapa alam pencuri jiwa disebut alam pencuri jiwa? Jika arusmu jatuh ke tangan Ratu Iblis wilayah utara, kamu mungkin akan menjadi bonekanya seumur hidupmu. Jangan pernah berpikir bahwa dia tidak akan mampu melakukan hal seperti itu padamu. Menurutku aku adalah orang yang pintar, namun aku menghabiskan seluruh hidupku menari seperti mainan di telapak tangan penjahat tua itu, Qianye Fantian. Namun Ratu Iblis Ciwuyao dari wilayah utara adalah seseorang yang meninggalkan bayangan seumur hidup di hatinya. Saat ini, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk melawannya, apakah kamu mengerti? Apalagi, kata Yun Ce. Sumsum ilahi liar adalah benda yang harus punah. Cahaya aneh muncul sekilas di kedalaman mata Qianye Yinger. Jadi bidak yang jatuh ke tangan kita mungkin satu-satunya yang masih ada di zaman sekarang. Jika kita menggunakannya seperti ini, itu akan sangat disayangkan. Jika kita dapat menemukan buah ilahi dari permulaan absolut yang terkenal di alam dewa permulaan absolut dan menggunakan dua benda ini untuk menyempurnakan pelet dunia liar, itu tidak akan semudah mengambil langkah besar ke depan. Dalam perjalanan menuju balas dendam. Pada saat itu, dengan kekuatan bencana kegelapan abadi, kamu mungkin benar-benar mendapatkan kualifikasi untuk bekerja sama dengan Ratu Iblis wilayah utara. Yun Ce terdiam. Jangan khawatir. Ciwuyao adalah orang yang sangat cerdas dan ambisius, kata Qianye Yinger dengan suara rendah. Meskipun dia akan sangat marah setelah dia mengetahui bahwa kamu telah menggunakan sumsum ilahi liar, dan tidak ada cara untuk memulihkannya. Dia akan tahu cara mengurangi kerugiannya dan bekerja sama denganmu. Lagi pula, meskipun tidak akan ada lagi sumsum ilahi liar di dunia ini, kamu juga tidak akan ada lagi. Saya khawatir hasil kedua adalah apa yang sebenarnya Anda tuju, bukan? Yun Ce menatap Qianye Yinger dalam-dalam tapi dia tidak mengucapkan kata-kata yang ada di pikirannya. Sebaliknya dia berkata, kata yang bagus. Ayo pergi. Kamu yakin ingin pergi sekarang? Kamu tidak mengkhawatirkan orang-orang dari klan Yun pegangan surgawi. Kata Qianye Yinger. Tidak peduli apakah itu alam pencuri jiwa atau alam Raja Bulan terbakar, kedua belah pihak pasti akan melacaknya kepada Anda. Aku tidak khawatir, kata Yun Ce. Jika Ratu Iblis itu benar-benar secerdas yang kau katakan, maka dia tidak akan menyentuh anggota klan Yun pegangan surgawi. Setidaknya, dia akan memastikan untuk melindungi Yun Sang. Ayo pergi. Mungkin Yun Ce benar-benar dirasuki oleh bintang pertanda buruk. Dia dicari mati atau hidup oleh 3 wilayah dewa dan telah dipaksa masuk ke wilayah ilahi utara. Setelah 1 tahun yang singkat, seorang penyihir telah menemukan identitasnya dan tanpa disadari dia telah meletakkan tangannya di atas sepotong sumsum ilahi liar, sebuah benda yang berhubungan dengan 2 kerajaan. Tapi sekarang bahkan wilayah ilahi utara telah menjadi tempat berbahaya di mana dia tidak bisa menemukan tempat untuk beristirahat. God Realm of Absolute Beginning sepertinya telah menjadi tempat terakhir yang bisa mereka datangi.